Kurasaki, saya kembali ke Kurasaki. Jadi banyak yang tidak tahu bahwa sampah itu alurnya hanya diangkut, kumpul, kemudian dibuang. Ya, dikumpulkan, diangkut, dibuang, hanya begitu. Terus menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat planner, kembali lagi dengan kami di Idea Podcast Bapeda Kabupaten Tangerang. Work smart, not hard. Perkenalkan, saya Sultan Tanjung sebagai host di acara ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai program sanitasi sekolah dan program kurangi sampah di sekolah kita bersama dengan narasumber kami, yaitu Pak Imam dari Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Oke, selamat sore Pak Imam. Apa kabarnya? Sore Sultan. Oke, sudah baik. Oke, Pak. Kalau kita ngobrol tentang mengenai program sanitasi sekolah dan kurangi atau kurangi sampah di sekolah kita gitu, apa Pak alasan mendasar atau filosofinya terciptanya dua program tersebut? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program sanitasi berbasis sekolah ini dilakukan awalnya tahun 2013. Itu latar belakangnya ketika tahun 2012 diambil data tentang Kabupaten Tangerang ini yang masih buang air terbuka, masih buang air besar kecil secara terbuka, itu datanya sekitar 65%. Artinya masih 35%-an dari total penduduk yang buang airnya masih belum baik. Sementara kita ini Kabupaten Tangerang berada di sebelah ibu kota Republik persis, sebelah DKI. Maka rasanya kok masa kita berada di dekat ibu kota Republik Indonesia, kondisi sanitasi masih seburuk itu. Dari situlah kemudian pemerintah daerah dipimpin, dikoordinatori oleh Bapeda dalam Pokja AMPL. Dulu saya kenalkan dulu namanya Pokja AMPL tahun 2013. Kalau Pokja AMPL dibuatnya tahun 2006, sudah cukup lama. 2012 kemudian Pokja ini disupport oleh tim dari USAID, ada sebuah program IWAS, mendata secara apa adanya begitu, dituangkan dalam buku putih sanitasi disebutnya, ada terkait air limbah, terkait persampahan, terkait air bersih. Nah, dalam buku ini kemudian terbaca ini loh Kabupaten Tangerang yang nyata di sektor sanitasi. Dari situlah dilanjutkan tim ini terdirinya ya, selain Bapeda yang mengkoordinir, ada Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, kemudian Dinas Cipta Karya dulu namanya, sekarang Dinas Permukiman. Nah, ada yang menarik di Kabupaten Tangerang ini ditambahkan Dinas Pendidikan, karena kami dalam konsep memikirkan satu hal, orang-orang buang air secara terbuka, kenapa? Begitu. Rupanya kami punya data yang sinkron di sekolah-sekolah, itu sanitasinya juga negatif, juga buruk. Dari situlah kemudian kami masuk, yang pertama dan harus dilakukan itu adalah edukasi bagaimana bersanitasi yang benar. Dari situ ditemani oleh tadi program IWAS dan USAID, kemudian kita sepakat merumuskan salah satu strateginya pendidikan bersanitasi. Itulah kami menyebutkan namanya program sanitasi berbasis sekolah. Kompletnya begitu ya. Umum menyingkat Sanisek, jadi branding sekarang. Nah, kita sampaikan ke pimpinan Pak Bupati, kemudian sepakat ini menjadi dasar, dimasukkan dalam RPJMD 5 tahun 2013-2018. Seperti itu. Maka seluruh sekolah di bawah pemerintah daerah ini, SD, SMP, SMA, SMK, dibangun sarana yang benar itu. Ya, jadi WC itu terang, ada lampunya. Jadi tidak ngap. Kedua, tidak pengap dari
karena tidak ada ventilasi. Ya. Maka unsur-unsur instrumen di dalam desain sarana ini itu digodok secara bareng-bareng dan keputusan bersama. Alhamdulillah sekarang banyak sekolah yang sudah dibangun sarana sanitasi secara benar tersebut. Begitu kira-kira. Kalau untuk program Kurasaki sendiri itu terciptanya awal mulai seperti apa, Pak? Nah, kalau program Kurasaki ya disingkat ini, akronimnya Kurangi Sampah Sekolah Kita. Saya titipkan semuanya seringkali keliru, S-nya 2. Kurangi Sampah Sekolah Kita, gitu ya. Kurasaki S-nya 2. Itu setelah program Sanisek berjalan di tahun ketiga, kami di Pokja Sanitasi berpikir apalagi ya yang dilakukan ketika Sanisek sudah on the track, menunggu proses tahun ke tahun untuk giliran selesai, kan gitu. Maka kami tim Pokja merumuskan bersama-sama, kembali duduk apa yang berikutnya nanti setelah Sanisek selesai. Muncul tuh pikiran-pikiran, ada tentang di sekolah itu kebutuhannya belum semua sekolah berpagar, ada laporan laptop komputer hilang. Nah, itu satu jenis. Ya. Kedua, menuju sekolah sehat, itu salah satunya kantinnya harus benar dan sehat. Nah, rupanya belum ada program ini. Nah, list kedua tentang begitu. Ketiga, ada beberapa sekolah belum memiliki ruang guru atau ruang kepala sekolah. Jadi masih menggunakan kelas disekat dipakai untuk fungsinya, gitu kan? Nah, akhirnya masuk list juga. Kemudian ada ini tentang yang persampahan. Nah, kita sambil beradu argumen, persampahan ternyata bagian dari sanitasi, yakni satu air limbah, satu persampahan ya, limbah cair, limbah padat. Persoalan dari buku putih sanitasi tadi ternyata cukup besar, masalah persampahan. Akhirnya di dalam meeting bersama dirumuskan sepakat, ini Pokja akan fokus ke sektor persampahan, masuk ke edukasi. Maka rumusan yang saya biasa sebutkan ini adalah edukasi tentang pentingnya reduksi timbulan sampah. Itu rumusan lurusnya begitu. Nah, apa yang dilakukan di sini? Jadi kita sampaikan potret apa adanya. Alur-alir yang ada, sampah itu dibuang, dikumpulkan, diangkut ke tempat akhir. Hanya begitu. Dan itu no treatment di tempat akhir. Tidak ada perlakuan di sana itu. Diolah tidak. Jadi hanya ditumpuk saja. Kebetulan tanah TPA di Kabupaten Tangerang kan flat, maka ya ditumpuk menggunung di Jatiwaringin, Desa Jatiwaringin, Kecamatan Makan Mau. Kalau saya bisa sebut data yang terkini, itu kira-kira ya timbulan sampah dari sekitar 4 juta penduduk ada 2.340-an ton. Itu yang terangkut maksimal 50%. Tapi saya melihatnya secara nyata, kadang saya hitung setiap hari truk masuk kira-kira hanya 500 ton. Jadi antara 20-25%. Nah, ada yang merilis datanya 50%. Tidak apa-apa itu tentang data. Tapi yang nyata adalah ini yang harus semuanya perhatikan. Ketika dikirim ke Jatiwaringin dari 29 kecamatan ini atau dari 28 kecamatan yang lain, itu hanya menggeser sampah. Tidak ada pengolahan. Tidak ada. Dan semua sepakat sampah masalah. Artinya menggeser masalah ke sana, bukan mensolusi. Sekarang hilirnya. Ya. Nah, karena di Republik Indonesia ini tidak ada kurikulum yang membahas atau menyampaikan tentang ini. Yang ada ilmunya saya kira semua sama, Sabang Merauke. Buang sampah pada tempatnya. Dan itu tidak solutif. Kenapa? Karena dikira sudah selesai. Padahal ada dua potret yang nyata ini.
satu terangkut, dua tidak terangkut. Ya, 260-an truk milik Pemda ini mampu mengcovernya maksimal hanya 50% dari timbulan sampah kabupaten. Maka sisanya di mana? Dimanapun di kabupaten ada, di pinggir kali, di pinggir jalan, di tanah kosong, ya, di mana-mana. Apa kita akan membiarkan begini terus? Tidak. Nah, dari situlah saya sudah bicara dengan teman-teman di tim dari tahun 2006 sampai sekarang. Kabupaten Tangerang ini menurut saya luar biasa. Dalam Populasinya itu di urutan kabupaten di Indonesia itu nomor 4. populasi terbanyak. Ya, 1 Bogor, Ya. 2 Kabupaten Bandung, 3 Kabupaten Bekasi, 4 Kabupaten Tangerang. Oke. Nah, nomor 4, penduduk banyak. Ya. Tidak boleh ngurus ini dengan pikiran yang biasa. Saya pesan begitu untuk semua teman-teman di tim ini. Terus bagaimana? Harus luar biasa. Itulah kemudian tercetus tadi pertama program sanitasi sekolah yang sangat masif terstruktur begini, yang sistematis ini hanya Kabupaten Tangerang. Oke. Nah, dari tahun ke tahun kemudian seringkali presentasi ke mana-mana. Pak Bupati diundang ke Mendikbud, diundang UNICEF, pertemuan Asia Pasifik. Maka di tahun 2019 Kabupaten Tangerang diapresiasi AMPL Award dengan kategori khusus karena ini daerah yang meluncurkan program edukasi tentang bersanitasi itu hanya Kabupaten Tangerang. Dari situ kemudian lagi-lagi program Kurasaki. Ini banyak yang karena belum kenal ya, itu makanan dari Jepang model apa kali ya? Karena kalau penyebutannya mirip kata-kata dari Jepang. Sakura, Kurasaki. Nah, tapi ini belum banyak yang tahu. Saya harus sampaikan bahwa akronim Kurasaki itu memang tidak lepas dari Jepang. Kenapa tuh? Ada Tim Pokja Sanitasi Kabupaten yang berkesempatan difasilitasi oleh JICA dari Jepang. Itu studi ke sana. Ya 2 minggu lah atau 3 minggu begitu, tidak lama. Tetapi cerita yang didapat di sana, di Tokyo bersih, di Kyoto bersih, di public space itu bersih, tempat-tempat publik. Kenapa itu? Ternyata ada yang penting. Di sana itu ibarat kita kelas 1 sampai kelas 3, kelas 4 SD, tidak ada tes, tidak ada pelajaran umum. Pelajarannya khusus, membuang sampah pada jenis yang tepat, itu contoh. Berbaris dengan benar, itu contoh. Jadi memang di sana ada edukasi yang basic dilakukan untuk anak-anak yang masih usia dini. Itulah dibawa pulang, diadopsi dari Jepang ke Indonesia. Diadopsi, kemudian karena ada 2 orang ini, yang satu ceritanya begini, mau membuang sampah itu tidak ada tempat sampah. Ya, sulit, akhirnya dikantongi. Begitu sampai ke tempat tinggalnya barulah dibuang. Pikiran itu, kalau tidak ada tempat sampah bersih malah. Contohnya itu di Jepang itu. Nah, kalau di kita sudah ada. Saat itu kalau kita naik komuter lain, itu tidak ada tempat sampah dan bersih kan? Ya, dari situ kemudian diracik, diformulasikan. Tahun 2016 kita mulai. Kami biasa bahwa kalau mau meluncurkan program itu pasti mempilotkan dulu, dilakukan pilot project dengan catatan spiritnya pilot project ini berhasil. Itu tim di Pokja MPL Kabupaten Tangerang begitu. Jadi tidak asal pilot project, tidak. Jadi selain mendapatkan pelajaran, tapi spiritnya berhasil. Saat itu dirancang bahwa satu sekolah ilustrasi kalau existing itu 10 tong sampah. Nah, kemudian kita lakukan reduksi. Maka namanya program kurangi sampah sekolah kita. Bukan noli, bukan zeroi. Gitu ya. Bukan zero waste, bukan. Kurangi.
Tapi maksimal berapa? Kami uji 70%. Jadi program Kurasaki masih ada siapa? Ada, Ya. maksimal 30%. Oke. Bayangkan seluruh sekolah, kalau di Kabupaten Tangerang sekarang ini, yang negeri SD SMP itu 850. Oke. Kalau total SD SMP sampai madrasah, dari RA sampai aliyah, dari TK sampai SMA SMK, itu ada 2.250-an sekolah madrasah. Kebetulan saya tim pembina UKS Kabupaten Tangerang, jadi saya tahu datanya. Bayangkan dengan pelajar sejumlah 789.000 pelajar penduduk Kota Tangerang. Kalau semua teredukasi, penting mereduksi timbulan sampah, karena auto nimbul sampah sama dengan nimbul masalah. Iya. Nyata. Nyata. Nah, apa kabar Kabupaten Tangerang nanti? Sekarang terus, sampai sekarang pun masih terus disosialisasikan ke sekolah yang jumlahnya luar biasa tadi. Penduduk luar biasa, pelajar luar biasa banyaknya, harus luar biasa juga kita mikirnya. Maka program Kurasaki menjadi sangat ikonik di Kabupaten Tangerang ini, dan salah satu yang mengangkat Kabupaten Tangerang terkenal di tingkat nasional internasional. Ya. Kita sama-sama tahu Pak Bupati Tangerang periode 2019-2023 kemarin menjadi tokoh penting di nasional, di internasional ya. Pak Bupati menjadi Ketua Umum AKOPSI, Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi. Pada saat menyelenggarakan City Sanitation Summit, pertemuan sanitasi anggota AKOPSI itu 490 bupati wali kota, diselenggarakan di Kabupaten Tangerang pada 6-7-8 September 2022. Pak Bupati menyampaikan program ini, sanitasi sekolah dan Kurasaki. Karena pembahasannya tidak lepas dari program yang sudah Yes, dampaknya banyak sekali daerah yang belajar ke sini. Oke. Nah, pun demikian dari Kabupaten Tangerang diundang ke acara-acara tingkat nasional internasional. Begitu kira-kira. Oke, mungkin kalau dari filosofi dan alasan dasar terciptanya dua program itu, mungkin sahabat planner sudah tahu alasannya, dan mungkin kita akan masuk ke implementasinya, Pak. Oke. Nah, dari program sanitasi itu kan sudah berjalan di sejak tahun 2013, Yes. Kurasaki itu 2016. Nah, dari beberapa tahun belakangan ini, bagaimana pandangan dari Pak Mbah Imam sendiri melihat implementasi di lapangan dua program itu, apakah berjalan dengan sesuai tujuan dan harapannya? Ya. Atau seperti apa? Ada yang menarik di sini. Oke. Bukan menarik bagi kita Kap Tangerang Oke. saja, tetapi dari luar, termasuk dari pusat, itu cukup heran dengan kita menjalankan ini. Pada tahun 2015, Ya. Pak Bupati melakukan sidak, ya, monitoring secara mendadak Ke ke sekolah-sekolah. Nah, hasil dari itu semua dikumpulkan, dan Pak Bupati menyampaikan ke forum para kepala sekolah itu, yang negatif, yang masih jorok WC-nya, itu diberi punishment-nya, dinonjobkan 3 bulan. Luar biasa kan? Jadi daerah lain melihat, wah ini serius beneran ini pemerintah Kabupaten Tangerang. Memang begitu, dan kita memang harus membiasakan begitu. Tapi dicatat ada sisi lain, yang merawat sanitasi secara terbaik diberikan reward. Nah, ini tadi program Kurasaki awal, pilotnya adalah kepada sekolah yang saniseknya terbaik. Begitu. Jadi program sing berkaitan. Yes, seperti itu. Ini pun kami terus mengembangkan siapa yang saniseknya terbaik, Kurasakinya terbaik. Kami lanjutkan dengan namanya program Sehati, yakni program sekolah dengan keanekaragaman hayati, mengedukasi anak-anak tentang pentingnya oksigen. Kan nanam, Ya. banyak tanaman. Betul. Oksigen dibutuhkan otak, dibutuhkan peredaran darah. Nah, untuk kecerdasan, Betul. itu salah satu landasan filosofinya. Kemudian kami ajarkan bagaimana di Sanisek tadi dengan program Sehati ini secara komplementer ditanami tanaman aromaterapi. Contohnya apa jadi, Pak?
Banyak. Yang sudah sudah Paling gampang seledri, kenanga, melati, yang wangi-wangi itu. Oke. Ya, di Selasar di sekitar Sanisek. Maka anak dapat edukasi bahwa di WC yang tanda petik kecenderungannya ada bau, itu di bumper dengan tanaman yang itu tadi, aromaterapi. Itu satu. Yang kedua, ini untuk yang agamanya Islam ya, kami mengedukasi sekolah-sekolah mengunduh tanaman yang disebut di kitab suci Al-Quran. Ada delima, ada tin, ada zaitun. Itu secara komplementer seluruh sekolah kami edukasi seperti itu. Nah, sisi lain ada edukasi yang kelompoknya tanaman pangan, sayuran, kemudian tanaman obat keluarga. Ini cukup komprehensif, mungkin satu bab lain barangkali untuk podcast ini ya. Nah, nanti saya tambahkan dengan narasumber yang cukup pas juga bersama saya, nggak apa-apa nanti di sesi yang berikutnya. Yang menarik ini tentang Kurasaki, saya kembali ke Kurasaki. Jadi banyak yang tidak tahu bahwa sampah itu alurnya hanya diangkut, kumpul, kemudian dibuang. Ya, dikumpulkan, diangkut, dibuang, hanya begitu. Terus menerus. Ini bukan untuk Kabupaten Tangerang, saya rasa, untuk seluruh Indonesia. Jadi tidak ada 521 kabupaten kota di Indonesia itu yang mengurus sampah dari seluruh rakyatnya secara sempurna 100%, tidak ada. Ya, kalaupun ada inovasi-inovasi itu di beberapa daerah seperti Surabaya, terus Banyumas, Cilacap gitu kan, ada Cilegon gitu kan. Ya, itu belum seluruhnya, belum. Jadi tetap kami menggunakan prinsip program Kurasaki ini seperti ilmu preventif ya, yang terkenal di kesehatan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu tahu. Lebih baik tidak menimbulkan sampah daripada mengurusi. Izin sebentar, saya haus nih, saya bawa tempat minum sendiri dalam rangka untuk memberitahu semuanya. Ayo sering-sering begini bawa sendiri. Daripada panitia nyiapin yang gelas dicoblos, habis gak habis dibuang. Jadi apa? Sampah. Masalah bukan? Iya, saya titip ke kru podcast ini mungkin untuk sahabat planner bisa contoh pola hidupnya Mbak Imam ini yang sangat mencintai lingkungannya. Begitu. Pak, kalau kita lihat kan 2013 itu Sanisek berarti udah berjalan sekitar 11 tahun dan Kurasaki itu udah berjalan 8 tahun. Nah, dari bertahun-tahun itu pasti kan dalam implementasinya ada kendala-kendala yang ditemukan. Kira-kira kendala apa ya Pak? Program terima kasih. Banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi itu. Dari struktur di pendidikan tentu ada alur yang normatif alami ya. Ada yang kepala sekolah dan gurunya bagus, spiritnya oke, harus selesai karena pensiun. Loh, itu kan alami loh. Nah, kadang kaderisasinya tidak mulus. Tapi ada yang mulus, itu salah satu contoh kendala. Kemudian dari sisi pemahaman, memang harus terus disampaikan bahwa bagaimana urusan besar persoalan sampah itu harus dimulai dari sekarang. Kalau anak-anak ini teredukasi buang air besar kecil benar, di sarana yang benar. Karena Sanisek itu bangunan fisik yang benar. Tadi ada komplit ya, nyaman. Apalagi belakangan ada aromaterapi gitu kan, itu Sanisek. Kedua, yang Kurasaki, SD 6 tahun dibiasakan bawa tempat makan minum dari rumah. Bayangkan, akan jadi habit itu, akan jadi kebiasaan. SMP juga begitu. SMA, saya senang ada satu SMA yang bangga, ternyata anak seusia SMA itu bawa tempat makan minum dan bangga. Yang lain, kayak anak TK, kan ada yang guyonnya begitu. Padahal ini ilmu yang cukup manfaatnya bisa dibawa ke kehidupan saya. Nah, konteksnya edukasi ini, kalau saya membayangkan kan bupati ganti.
kepala dinas ganti, pensiun. Anak-anak yang tereduket sekarang ini pada saatnya kan menduduki posisi-posisi penting itu, camat, kepsek, kadis, kabid, dan apapun. Bayangkan kita investasi ilmu dari sekarang. Jadi ini program investasi perubahan budaya. Oke, baik Bang, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, dalam menjalankan program-program seperti Kurasaki dan Sanisek ini, apakah ada dari forum PKP ini untuk melibatkan organisasi lintas sektoral seperti NGO dan atau LSM yang ada di Kabupaten Tangerang ini, atau pihak swasta sekalipun? Ya, jadi sejak ada program ini, akhirnya kami mendapat hikmah yang luar biasa. Salah satunya Kabupaten Tangerang ini berada di kancah nasional maupun internasional. Tentu tidak lepas dari keterlibatan mitra pembangunan. Kami menyebut mitra pembangunan. Ada UNICEF, ada USAID, ada WHO, macam-macam. Ada Speak Indonesia. Sehingga tidak lepas dari teman-teman mitra itu, nama kami, program ini kemudian terangkat ke level nasional bahkan internasional. Nah, yang menarik nih, di Kabupaten Tangerang dikembangkan oleh UNICEF. Kita bekerja sama untuk menyusun sebuah panduan manajemen kebersihan dan kesehatan menstruasi. Ini menarik nih. Daerah lain belum memikirkan begini. Bagaimana konsepnya? Ya, jadi edisi sebelumnya belum kerjasama ya. Itu tidak ada yang memikirkan bagaimana kalau ada siswa datang menstruasi di sekolah. Data UNICEF, hasil penelitiannya, hasil survei, banyak yang ketika datang menstruasi tidak sekolah. Nah, kan terganggu jadinya proses pembelajarannya. Maka dengan panduan ini, kami melibatkan saat itu ada 40 sekolah madrasah, yang hasilnya ada berupa buku panduan, ada berupa video, yang kemudian dinyatakan oleh Kemenkes dan Kemendikbudristek akhirnya dipakai untuk Indonesia. Tagline kami, bakti kami untuk Indonesia. Wanita itu kebutuhan saat menstruasi kan pembalut. Nah, pembalut itu kan menimbulkan sampah juga. Ini lagi-lagi menarik. Kabupaten Tangerang bukan hanya satu tingkat naik, tapi ada lagi ke atasnya. Menurut kami begini, sinkron dengan kegiatan program Kurasaki, kalau kita berhitung karena Kabupaten Tangerang tadi penduduk banyak, sekolah siswa 1000 biasa, separuh perempuan. Secara hasil penelitian UNICEF itu, perempuan menstruasi itu rata-rata 5 hari. Satu hari itu ganti pembalut 4-6 jam. Artinya 4 pembalut atau sampai 6 pembalut. Katakanlah 4 pembalut kali 5 hari, 20 ya. 20 kali 500 perempuan di jenjang SMP. Ini SMP dulu contoh. SMA pasti lah. SD itu kelas 5, kelas 6 sudah ada yang datang menstruasi, belum seluruhnya. Kita mau coba contoh SMP. 500 kali 20, 10.000 pembalut. Kemana itu? Dibuang. Jadi apa? Jadi sampah. Masalah luar. Betul. Nah, di Kabupaten Tangerang ada champion, ada anak didik kami. Kebetulan dia pernah mengikuti kegiatan jamburi sanitasi yang diselenggarakan Dinas Pendidikan. Bagian dari Pokja MPL kan pendidikan. Ya, terbaiknya kami sebut duta sanitasi. Salah satu duta sanitasi ikut kegiatan training dengan UNICEF ini. Dia berhitung seperti itu. Dia tahu tempat akhir sampah yang dikunjungi saat jamburi sanitasi. Dia pikir, ini TPA menggunung seperti ini salah satunya dari pembalut yang aku buang. Coba. Dia ngerti, iya sadar. Akhirnya dia saya fasilitasi untuk berkampanye lewat video. Jadi standar kami menyampaikan materi sanitasi sekolah, Sanisek, itu ada video tersebut. Dimanapun kami putar.
Sekarang anaknya di jenjang SMA kelas 3. Campaign apa Pak di video itu? Jadi dia mengajak bagaimana tidak lagi menggunakan pembalut sekali pakai. Dia menggunakan pembalut kain yang bisa dipakai ulang. Jadi dia pikir dia terlibat mengurangi timbulnya sampah yang nyatanya masalah. Bayangkan kalau semua perempuan yang usia produktif datang menstruasi mengikuti kampanye ini. Saya bisa nitip nanti ke podcast ini, videonya ditayangkan biar ada manfaat lebih banyak. Mungkin dari sini juga Mbak Ima bisa mengedukasi khususnya buat para kaum hawa atau wanita gitu ya, untuk mulai sadar dari kebutuhan mereka dalam menstruasi itu lebih baik ada solusinya gitu untuk mengurangi sampah itu sendiri. Ya, kami sedang merancang kerjasama. Ada SMK di Kabupaten Tangerang ini yang jurusannya tata busana. Satu kesempatan dengan difasilitasi UNICEF kami melakukan pelatihan pembuatan pembalut kain. Nah, si jurusan tata busana SMK ini menyatakan itu bisa Pak kami membuatnya. Nah, kami merancang nih. Kalau bisa dengan CSR dan banyak perusahaan di Kabupaten Tangerang itu dananya untuk membuat pembalut kain. Pembalut kain kemudian kita share ke banyak komunitas sekolah terutama. Jadi bagian edukasi. Ini sedang berproses ya, minta doanya. Kalau itu terjadi, nah lagi-lagi Kabupaten Tangerang akan memulai duluan, yang lain belum. Begitu. Nah Pak, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini kan program sudah berjalan bertahun-tahun ya Pak. Ya. Lalu apakah ada rencana pengembangan model sanitasi untuk kedepannya untuk di sekolah di Kabupaten Tangerang? Kalau hal-hal yang sudah basic, sudah fondasi itu, saya kira ini diteruskan. Karena sekolah juga membangun terus. Betul. Nah, tetapi kalau membuat lebih baik dari yang konsep ada, saat ini ada satu contoh sekolah yang membuat memberi announcement ya, yang ketika masuk ada sensor itu bunyi. Nah, isinya panduan-panduan positif menggunakan sarana sanitasi ini. Ini menurut saya lumayan unik dan menarik. Saya kira kalau bisa nanti kami kembangkan ke sekolah yang lain. Di sudut pandang lain, mengurangi banyaknya tempelan. Selama ini kan diketik, ditempel atau laminating, ganti dengan itu. Karena dari kalau campaign melalui media ke kertas atau setahun sudah rusak dan akan menimbulkan sampah juga. Itu dia. Oke. Nah Pak, dari berjalannya dua program itu apakah ada evaluasi seiring jalannya waktu dari dua program itu? Ya, untuk evaluasi dua-duanya, dua program ini khususnya yang berdampak pada kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Seperti apa coba? Ya, ini yang kami sudah rancang tapi belum bisa terlaksana adalah apakah program ini impact-nya ke lingkungan seperti apa. Maksud saya adalah evaluasi secara profesional ya, melibatkan lembaga yang memang mengambil dampaknya secara profesional. Kalau bahasa masyarakat sekolah, ya terus terang saja impact-nya langsung. Ada orang tua yang memilih sekolah ini karena bagus dalam program, dalam menjalankan program ini. Kesana saja karena bersih sekolahnya. Itu kan bahasa langsung saja ya. Tapi saya sebenarnya ingin ada evaluasi yang secara profesional sehingga siapapun membaca ini memang benar, gitu ya. Dari berjalannya program tersebut, apakah ada catatan dari forum PKP mengenai dampak apa saja yang sudah mulai terasa dari dua program tersebut, khususnya di sektor kesehatan pelajar? Banyak sekolah yang menyampaikan di beberapa event bertemu siswanya itu absennya turun. Jadi kalau datang present, kalau tidak masuk kan absen. Yang absen itu turun jumlahnya. Artinya kami melihat bahwa
ini berdampak langsung ke kesehatan. Jadi saya sekali lagi tidak bicara hanya dua, karena sekarang sudah ada program berikutnya, Sanisek, Kurasaki, kemudian yang Sehati. Tanam-tanam ini berdampak juga ke oksigen dan lain-lain. Kalau ini ke kesehatan, jadi kami merancang setelah clean kemudian green. Nah, seperti itu ya. Udah nggak terasa ngobrol terlalu jauh nih Pak, udah terlalu lama pula gitu. Ya. Mungkin dari Pak Imam sendiri ada closing statement yang berbentuk ajakan atau himbauan kepada pelajar atau masyarakat luas di Kabupaten Tangerang mengenai sanitasi dan persampahan di Kabupaten Tangerang sendiri gitu Pak. Ya, terima kasih. Ini kalau saya sebut terjemahan nyata dari revolusi mental itu adalah program ini. Ya, sering kita mendengar revolusi mental. Ya. Ini beneran. Tadinya nimbul sampah itu biasa, menjadi nimbul sampah itu tidak baik karena nimbul masalah. Ya. Ya, saya lebih jauh untuk Indonesia ini, bukan hanya untuk Kabupaten Tangerang. Saya mendorong kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan agar mengevaluasi dua regulasi. Di dalam regulasi, kalau Kementerian Kesehatan itu keputusan Menteri Kesehatan nomor 1429 tahun 2006 itu terkait dengan sekolah sehat. Di dalamnya ada instrumen tentang yang sampah. Bunyinya setiap ruang harus ada tempat sampah dan tertutup. Nah, program Kurasaki tak bertabrakan dengan itu. Karena apa? Program Kurasaki lebih baik tidak nimbul sampah daripada mengurusi. Nah, kami mengkritisi regulasi tersebut sama dengan yang Permendiknas 24 tahun 2007 diperbarui dengan Permen terbaru tahun 2023, saya lupa nomornya. Isinya sama, yakni satu ruang di sekolah itu standar sarana sekolah madrasah. Isinya tentang sampah, satu ruang, satu buah tempat sampah. Dua regulasi negara melalui dua kementerian, saya kritisi untuk direvisi. Karena apa? Dengan ilmu itu pendidik memfasilitasi tempat sampah di setiap kelas. Guru atau manajemen sekolah, menurut saya tidak masuk akal. Pendidik memfasilitasi anak didik untuk dapat menimbulkan masalah. Bayangkan bangsa ini akan jadi apa? Maka kami mensodorkan solusi, yakni program Kurasaki, mengedukasi anak-anak tentang pentingnya mereduksi timbulan sampah, yang artinya penting mereduksi timbulan masalah. Terima kasih. Mungkin ada sepatah dua kata ajakan atau campaign atau maskot tersendiri dari forum PKP untuk mengajak masyarakat lebih notice lagi terhadap sanitasi dan lingkungan. Iya, sanitasi air limbah dan persampahan itu basic dari kesehatan di mana-mana. Sekolah sehat itu basicnya sanitasi. Ketika sanitasinya sudah clean, maka kemana-mana mudah. Ya, mengembangkan program yang lain mudah. Itu artinya ketika dari edukasi di sekolah diimplementasikan di masyarakat, insya Allah masyarakat pun akan terjadi perubahan. Begitu. Sahabat Lender, kita sudah di penghujung acara di Idea Podcast Bapeda Kabupaten Tangerang yang digelar hari ini bersama dengan Mbak Imam. Mungkin itu saja yang dapat kami obrolkan dan diharapkan juga mampu mengedukasi masyarakat di Kabupaten Tangerang sendiri mengenai sanitasi dan di Kabupaten Tangerang. Work smart, not